Inneke Ratu. She's known as a socialite who likes to engage in social activities. The 35-year-old woman is also a housewife and businesswoman. Ine is the owner of a renowned fashion boutique in Jakarta. Her business has already been running for decades and it has become a favorite among local celebrities. This is the diary of Inneke Ratu. Hai, aku Inneke. Three things about me. Aku dreamer, aku determined, dan aku detail. Karena aku suka things yang terorganize, aku nggak suka berantakan ya. Gitu. Housewife, entrepreneur, and socialite become the daily hustle of Inneke Ratu. Ya, ginilah kira-kira aktivitas aku sebelum berangkat kerja. Aku biasanya main dulu sama anak-anak aku. Anak aku ada dua, yang satu Matthew, satu Marcus. Yang satu usia 3 tahun, yang satu masih 9 bulan. Juggling between work and kids is not always easy for Ine. Jadi di sela-sela kesibukan aku, biasanya aku selalu sih usahain banget untuk sempetin tetap ketemu sama anak-anak. Kayak misalkan lagi sibuk di butik, aku usahain lunchnya di rumah supaya aku masih bisa ketemu sama anak-anak aku, main sebentar, terus aku balik lagi ke butik. As a working mother, the activities of her children at home should not escape her attention. Jadi aku memang ngebebasin yang bagus aja buat anak-anak aku gitu. Selama masih dalam batas yang normal, aku okein aja gitu loh. Karena kan juga di sini ada dua neni yang ngebantu aku dan selalu bantu aku untuk kontrol, dan aku selalu kontrol setiap saat, atau aku video call dan aku selalu ngeliat juga dari kamera aktivitas apapun yang anak aku lakuin. Jadi aku selalu ngecek all the time sih. Aku usahain selalu ngecek anak-anak aku. Kadang aja sih, kalau lagi sempet aja, aku suka masakin buat anak-anak. Kalau lagi ada waktu, yang simpel-simpel aja lah. Yang penting mereka kan makan masakan ibunya, ya nggak? As a socialite and businesswoman, appearance is very important for Ine. This woman who loves to sing chooses bags as her fashion collection item. Halo, aku biasanya nyimpen tas-tas aku di sini. Ayo, lihat. Kalau tas biasanya aku suka warnanya yang yang klasik. Bukan warnanya, tipenya yang klasik dan warnanya yang netral-netral aja. Aku punya warna yang cerah tuh nggak banyak, paling cuma 1-2 aja, supaya aku lebih suka warna yang netral supaya lebih bisa nyesuaiin semua baju-baju aja sih, gitu aja, dan lebih long lasting gitu. Tas favorit aku buat kerja tuh aku lebih suka yang muat banyak isi ya. Jadi aku apa-apa bisa dicemplungin gitu, cemplung. Jadi aku lebih suka yang kayak gini, atau yang model-model kayak tote bag gini. Kayak gini-gini, karena kan dia kan maklum ya, udah emak-emak, jadi isinya semuanya banyak gitu, apa-apa aja bisa dimasukin ke dalamnya. In a year, Ine allocates a dedicated budget for bag purchases, and she prioritizes pre-loved bags over new ones.
kalau ngikutin tren pasti nggak bakalan ada habisnya ya gitu. Semua perempuan pasti maunya shopping all the time gitu. Tapi kalau aku tipenya yang kayak ya udah, misalkan 1 tahun aku budgetin 1 tahun aku beli tas untuk kerja 1 atau 2, terus tas untuk hangoutnya aku beli 1. Nanti kemudian kalau misalnya aku bosen, aku bisa jual dan aku bisa beli lagi untuk beli lagi yang lain gitu. Kan sekarang banyak ya tempat-tempat untuk beli tas-tas pre-love, dan aku nggak malu untuk beli tas-tas pre-love gitu. Jadi lebih baik tas-tas yang udah nggak kepake aku jual, terus kemudian aku bisa tuker lagi deh, aku bisa beli yang lain gitu. Jadi modelnya nggak itu-itu aja sih. Aku paling suka LV sama Chanel sih. Kayak Dior juga suka sih sebenarnya. Cuman itu aja sih brand yang aku suka, Chanel, Dior, sama LV sih gitu yang aku suka. Karena apa ya, abadi, dan mau kayak 20 tahun lagi nanti aku limpahin ke, kalau misalnya aku punya anak perempuan, aku mau kasih lagi masih sama aja modelnya gitu loh, klasik gitu. Dan Hermes, aku nggak terlalu pencinta Hermes ya, aku punya cuman ada 2 atau 3 aja. Even though she has enough income to buy luxurious bags, Ina chooses not to be consumptive and prefers to exercise self-restraint. Kuncinya jangan selalu ngeliat ke atas gitu, karena kalau misalnya kita ngeliat ke atas nggak bakalan pernah ada cukup dan puasnya gitu. Kayak tren-tren tas kan terus berdatangan terus nih, setiap bulan tuh ada terus model-model baru gitu. Tapi aku mikir gini, kalau misalnya kita ngikutin nggak ada habisnya, toh kan kita punya, dan punya kita juga nggak yang emang nggak ada latest, mungkin nggak ada latest fashion kayak orang-orang, tapi masih bagus kok dan masih in trend juga gitu. Jadi kenapa harus malu gitu? Yang penting kan kita punyanya asli ya, nggak KW. Ina never imagined that she could be involved in the socialite world. The lack of social circles upon returning to the homeland become the beginning of Ina's introduction to the socialite world. Jadi dulu setelah aku lulus kuliah, aku kan dulu kuliah di LA. Pulang-pulang tuh aku namanya aku nggak kuliah di sini ya, jadi aku kurang pergaulan gitu. Dan aku diajak oleh salah satu teman aku gitu, teman mainku dulu waktu kecil, untuk ikut arisan-arisan sosialita. Aku tuh juga bertanya-tanya, ini tuh arisan apa sih gitu, sosialita apa sih? Dulu kan namanya masih awam ya, masih muda gitu, jadi aku nggak ngerti gitu. Entering that glamorous world, Ina also wanted to break the stigma about the socialite world, which is often associated with luxury or just a platform to show off wealth. Oh, sosialita itu jadi perkumpulan untuk arisan-arisan ibu-ibu yang yang memang mereka tuh suka sama branded things, tapi nggak cuman melulu arisan. Ada juga yang memang mereka melakukan tuh kayak charity gitu loh, aksi sosial gitu. Jadi nggak memang hanya untuk kayak memamerkan barang-barang aja sih, mereka juga sering kayak untuk baksos gitu-gitu, dan ketawa ketiwi, ngumpul-ngumpul, ketemu-ketemu dari berbagai lingkungan dan profesi ya. However, due to job demands and her role as a mother, Ina chose to focus more on her family and business. Tapi untuk sekarang karena aku udah menikah, aku udah punya 2 anak, jadi aku lebih fokus ke keluarga aja sama ngurus anak gitu, dan ngurus pekerjaan aku sih gitu. Karena itu juga udah cukup overwhelmed, jadi aku ngurang-ngurangin sebulan sekali atau 2 kali tuh pasti aku pergi hangout. Di dunia fashion aku harus ketemu banyak orang juga kan, jadi kan kita nggak pernah tahu kapan kita dapat customer, jadi aku tetap harus bersosialisasi. For women who enjoy indulging in spicy food, being a socialite has its own advantage, especially for her business. However, on the other side, she feels that much of her time is wasted. Plusnya ikut arisan-arisan sosialita itu sih nambah pergaulan ya, nambah banyak temen, jadi nambah banyak koneksi,
dan mungkin nambah customer juga gitu ya. Tapi minusnya jadi apa ya? Aku jadi waktu aku jadi terbuang banyak gitu. Sedangkan kan aku harus ngurus kerjaan, harus ngurus pesanan di butik. Kayaknya aku kurang-kurangin deh gitu. Jadi aku lebih fokus ke kerjaan aja karena itu menyita banyak waktu sih menurut aku, daripada aku nongkrong kayak almost seharian di luar, ketawa ketiwi. Mendingan aku fokus di butik aja, ngeliat kerjaan. Aku nggak bisa gitu karena aku bukan tipe orang yang bisa banyak pikiran gitu. Kalau aku harus fokus ngerjain, kalau aku lagi kerja, aku harus benar-benar fokus cari uang. Nanti kalau aku nggak bisa gaya, aku nggak bisa beli tas-tas branded, aku nggak bisa mempercantik diri aku gitu. However, Ina feels that she still has to socialize, often not as frequently as before. Tapi aku masih kok hangout sama teman-teman aku gitu sesekali ya, sebulan sekali atau 2 kali tuh pasti aku pergi hangout karena kan aku harus bersosialisasi juga. Aku kan di dunia fashion aku harus ketemu banyak orang juga kan. Jadi kan kita nggak pernah tahu kapan kita dapat customer, mungkin dari teman ke teman atau misalkan lagi ada teman aku bawa temennya dan aku bisa dapat klien di situ kan, siapa yang tahu ya kan. Jadi aku tetap harus bersosialisasi. Every day, Ina has to deal with the work routine that has been her passion for a long time. Jadi kita sekarang lagi perjalanan menuju ke butik aku. Kebenaran memang nggak jauh sih dari rumah jaraknya. Nanti di sana bisa lihat deh koleksi-koleksi baju aku, tipe baju-bajunya seperti apa ya. Mari kita cek, oke? Starting from her mother who built the fashion business from scratch, now Ina's fashion brand has become one of the successful ones and it's widely used by local celebrities. Selamat datang di butikku. Ayo. Assisted by several employees, she designs and produces all the clothing collections in her boutique by herself. Jadi kita punya ruang produksi sendiri. Di sini ada 15 kurang lebih ya karyawannya. Ada tukang potong, ada tukang jahit, ada tukang bordir. Gitu, masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Kita memang semua baju-baju yang kita jual itu kita produksi sendiri. However, she couldn't have built the business this big without her mother involvement. Hai Mami. Hai. Nah, ini dia nih mamiku. Jadi dia yang pertama kali mendirikan Ina Butik. Dia mentor aku, guru aku. Sampai sekarang juga dia masih tetap berkarya menciptakan kaftan-kaftan dan baju-baju muslim yang ready to wear gitu. Ina and her mother have been in the fashion business since 2005. They started by selling clothes at exhibitions. Karena pameran kan jualan baju-baju dari luar, akhirnya karena musim batik, aku beli batik, aku buat tuh. Jadi batik tuh kan biasanya identik dengan baju-baju kayak resmi gitu ya. Nah, saya buat dengan kayak baju-baju kayak dibuat dengan dressnya, dengan dress pantai dan sebagainya, tapi batik gitu loh. Nah, akhirnya dari situ berkembang. Karena saya suka baju-baju yang panjang, sama yang bermuslim, nah mereka pakai dengan tangan panjang, hijab, dipakai cantik. Nah akhirnya dari situ tuh aku mulai kembangin terinspirasi untuk bikin baju muslim. Pas udah mami bikin baju muslim, terus aku lulus kuliah. Terus kata mami, ngapain kerja sama orang, udah bikin butik aja, kembangin ini gitu. Dan kebetulan memang aku suka, ya udah jadi aku ikut. Jadi kita bedain line. Kalau mami fokusnya di muslim wear, aku pas pulang ke Jakarta aku kuliah fashion kan. Aku sempat kuliah fashion short course.
Jadi aku kuliah, terus akhirnya aku bikin line apa ya yang supaya nggak beda sama mami gitu. Oh ya udah, berarti aku ambil custom yang kebaya, wedding gown, terus baju-baju pesta, terus apa ready to wear, baju-baju yang pendek gitu loh, yang lebih casual aku bikin juga. Jadi kita saling membantu, dari situlah kita buka butik gitu sampai sekarang. Identified with the distinctive feature of glamorous and luxurious collections, the customers in Ina's boutique are middle to upper class. Pasarnya juga variatif, ada artis, pejabat, terus ibu-ibu polisi, ibu TNI, orang-orang daerah, reseller yang punya butik. Luar negeri juga banyak. Kita banyak shipping juga ke luar negeri baju-bajunya. Yes, the blessings from God continue to flow. Ina and her mother have almost never experienced ups and downs in their business. Terus terang sampai 18 tahun ini saya nggak mengalami jatuh bangun, terkesan lurus naik gitu, nggak sampai jatuh. Waktu pandemi pun di saat orang-orang di saat orang-orang pada tutup, bingung gitu ya. Saya berusaha untuk gimana ya supaya bisa dapat income, dan kita buat masker, kita laku buat banget baju-baju kayak baju-baju APD gitu, plastik dan sebagainya. Kita berusaha untuk buat bagaimana cari market yang bisa dipakai untuk saat pandemi. Realizing the endless blessings from God, Ina consistently engaged in social activities. She believes that the wealth she possesses is not only for her enjoyment, but also has a purpose to be shared with others. Jadi kita itu sering kegiatan sosial kayak gini, biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali bagi-bagi sembako. Kalau setiap Jumat kita bagi-bagi nasi aja gitu, keliling. Biasanya aku minta tolong sama stafku untuk beli. Nanti mereka yang bagi-bagiin ke pemulung-pemulung, orang-orang yang di jalanan yang ngebutuhin gitu sih biasanya. Kita harus rutin sedekah biar rezekinya selalu dilancarkan, di samping ngebantu juga kan orang-orang yang ngebutuhkan gitu. Kalau misalkan kita suka memberi gitu ya, Tuhan tuh nggak pernah tidur, pasti selalu ada aja rezeki berkatnya gitu, Tuhan ganti berlipat-lipat, dan itu aku rasain banget gitu sama mamiku juga ya. Living in abundance and luxury does not make Ina forget that there are others who have rights to every blessing she receives. Although what she does now feels insufficient for Ina, sharing can start from small things, which apparently have significant effects on others. Kita kan udah dikasih rezeki ya sama Tuhan. Setiap hari kita dikasih rezeki berlimpah. Aku pingin aja gitu bisa ngebagi untuk orang-orang yang ngebutuhin, karena di luar sana kan masih banyak banget ya. Meskipun memang sih kita nggak bisa nolong semuanya gitu, tapi seenggaknya at least mungkin dengan sedikit yang aku kasih bisa ngebantu dan ngeringanin mereka gitu. Siapa tahu mungkin ini kita kasih kayak gini, mereka bener-bener ngebutuhin dan mungkin nggak punya uang untuk beli beras atau minyak atau kasih anak mereka makan, dan mungkin kalau bener-bener targetnya pas, itu benar-benar ini banget kan, nolong mereka banget gitu, ngebantu mereka banget. Aku berharapnya sih gitu. Ini memang nggak seberapa sih ya, tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk yang menerimanya gitu. Ini Bu anaknya banyak nih. Nah ini ya buat masak ya. Aku percaya ya kalau misalkan kita suka memberi gitu ya, Tuhan tuh nggak pernah tidur, pasti selalu ada aja rezeki berkatnya gitu, Tuhan ganti berlipat-lipat, dan itu aku rasain banget gitu sama mamiku juga ya. Jadi
Kayak misalkan kita baru keluarin uang nih untuk bagi-bagi sembako atau misalkan bagi-bagi nasi gitu untuk orang-orang gitu ya, itu tuh kita tuh langsung dapat orderan tuh banyak. Frequently engaging in social activities like this makes Ina always feel more thankful for what she already has. Ngajarin aku yang lebih jelas untuk lebih bersyukur ya gitu, karena di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang buat beli beras aja mereka tuh nggak punya uang gitu loh, sedangkan kita, apalagi aku terutama ya, kalau makan suka disisa-sisain, suka buang-buang nasi. Tapi kalau misalnya ngeliat orang-orang di jalanan, mereka harus mengutin sampah buat dapat uang gitu kan, terus kayak harus ngemis buat beli makanan, buat beli nasi, itu kan kayak sedih gitu ya, suka nggak tega. For her, someone's happiness cannot be measured only by material wealth. Happiness can be found in simple things. Semua orang pasti butuh uang ya. Emang kalau ada yang bilang uang bikin bahagia, iya, that's true. Tapi buat apa kalau punya uang tapi kita terbaring di rumah sakit, kita punya uang, kita dilarang-larang makannya, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena kita punya sakit tertentu. Buat apa punya banyak uang tapi rumah tangganya nggak harmonis? Buat apa punya banyak uang anaknya sakit? Jadi nggak semata-mata uang itu nggak selalu sumber dari kebahagiaan. Yang membuat bahagia adalah kalau kita sehat, semuanya diberikan kelancaran, rumah tangga kita harmonis, anak-anak kita sehat, anak-anak kita tumbuh berkembang sempurna, kayak gitu sih. Dan usaha kita juga diberikan kelancaran, orang-orang kita bisa bermanfaat buat banyak orang, buat orang-orang sekitar kita. Although used to living in plenty, Ina has experienced struggles to survive. Dengan aku kuliah di luar gitu ya, aku kan kuliah di luar tuh 4 tahun setengah, cukup lama ya untuk aku belajar hidup, tough-nya hidup sendiri. Nggak kayak teman-teman aku yang lain udah difasilitasi mobil keren-keren, mobilnya mobil-mobil baru, sedangkan aku harus kerja paruh waktu untuk uang jajan aku gitu. Jadi mami aku kirim aku ke sana, bayarin aku uang sekolah, untuk jajan aku harus cari sendiri. Aku belajar, aku kerja jadi waiters, aku kerja babysit, aku kerja jadi caregiver, semua udah aku lakuin dan itu ngajarin aku arti hidup. Pak, maaf Pak ya, sama-sama Pak, semoga bermanfaat. As someone who has many dreams and aspirations, this 35-year-old woman still has greater desires, both in social and business aspects. Dan mungkin suatu hari nanti juga aku punya yayasan sosial untuk panti asuhan. Aku pingin juga ya, karena aku juga suka sama anak-anak kecil kan banyak banget anak-anak yang dibuang sama orang tuanya, yang mungkin gak mampu terus ditaruh di panti. Aku pingin sih, aku pingin ngembangin butik aku lebih besar lagi. Aku pingin punya butik di mall-mall, punya ready to wear di mall-mall terkenal di Jakarta. Aku ingin fashion show, mungkin ikut New York Fashion Week atau Paris Fashion Week. Aku pingin punya salon, aku mau punya klinik juga karena kan itu all in one semuanya ya. Jadi aku pengen punya tuh satu tempat, ada kliniknya, ada salonnya, ada butiknya. Jadi kalau misalkan cewek-cewek yang pengen percantik diri bisa datang aja langsung ke situ karena di situ ada semua gitu. Drawing from life experience and the guidance of her parents, Ina learns how to be a beneficial individual by giving generously. Aku belajar dari orang tuaku untuk selalu mengasihi, untuk selalu jadi berkat ya. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Itu yang selalu ajaran mami papi aku seperti itu. Jangan pernah nadahin tangan selama kita bisa bekerja, bisa cari uang. Kita harus bisa tough, belajar dan harus kuat gitu. Rintangan, cobaan pasti selalu ada, apalagi kan kita usaha ya. Tapi ya itu again, jangan pernah biasakan
menadah tangan kayak gini kalau kita belum usaha. Kita harus usaha dulu semaksimal mungkin.